kemarin lagi kunjungan di Batam, baca berita itu yang ada di media-media dan saya sangat kagum dan langsung saya kirim email ke teman-teman bahwa saya pengen diatur untuk silaturahim dengan Pak Hudi nih, Pak Hudi Santoso, karena keren banget sih. Jadi ceritanya itu mantan tugas keamanan ya, satpam di IPB, tapi meraih gelar doktor di bidang pariwisata. Jadi yang berjudul Model Komunikasi Digital Desa Wisata dalam Pengembangan Pariwisata Kapasitas Pelaku Wisata di Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan kita juga lagi mengembangkan desa wisata di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ini. Jadi setelah membaca berita itu saya udah nggak sabar dan alhamdulillah Pak Hudi menyediakan waktu. Saya terima kasih dan saya ingin langsung mendengar ceritanya. Bisa di-share nggak ke teman-teman di Sobat Pesona ini? Pertama sih berangkat dari, kami kan dari Jawa Timur, dari Nganjuk itu memang cita-citanya sih pengennya ya pengen jadi tentara. Kalau orang kampung kan begitu Pak, pengen jadi tentara, pengen ini. Cuman kita juga lama-lama sadar diri gitu. Kalau tinggi badan nggak memenuhi syarat, tinggi badan semeter nggak sampai, ya udahlah kita akhirnya sadar diri, menata diri yang pas terkait dengan ini seperti apa. Ya akhirnya memang cerita awal dari satpam itu berawal dari saya cita-citanya pengen jadi tentara. Cuman pas saat melihat IPB ya terus ada proyek pembangunan FKH waktu itu tahun 98 kalau nggak salah. Fakultas Kedokteran Hewan ya. Iya, Fakultas Kedokteran Hewan dulu kan di Taman Kencana. Iya. Nah, terus pindah ke Darmaga. Iya. Nah, itu pas pembangunan itu, nah saya ya iseng aja nyoba gitu kan. Terus daftar, teman dikasih rekomendasi juga sama keluarga itu gitu. Kebetulan polisi kan, keluarga itu polisi, terus daftar. Cuman waktu itu kan perusahaannya juga perusahaan Jepang kan, proyek pembangunannya itu. Terus daftar, cuman ya lama-lama juga terbersih juga, ini kok terus-terus dari satpam begini gitu kan. Ngelihat mahasiswa hilir mudik kuliah, ngerjain tugas gitu, kok kayaknya kok saya masih muda gitu. Apakah benar jadi satpam terus gitu. Cuman jadi satpam juga nyaman juga, karena perusahaannya Jepang juga dulu waktunya besar, gajinya juga lumayan besar saat itu Pak. Terus ini tahun 98 akhir. Wah, habis krisis ini betul, ya? Betul, pas krisis itu. Pas pergantian ini reformasi juga ya? Ya itu. Terus lama-lama, wah ini nggak bisa begini terus nih. Saya akhirnya mencoba untuk daftar, dan itu pun kalau untuk level S1 sepertinya juga agak sulit Pak. Kalau di IPB itu ya. Akhirnya saya mencoba untuk daftar di 3 komunikasi. D3 komunikasi. Betul, ya. KPP dulu itu. Terus jadi pagi saya kuliah, malam saya kerja jadi satpam. Oh jadi gitu ya? Iya, jadi sempat hampir 2 tahun lah kalau nggak salah itu. Jadi sebelum gig ekonomi nyambi itu Mas Hudi udah duluan ya? Iya, jadi pagi sampai sore kuliah praktikum. Nah, malam ya saya kerja jadi satpam. Kebetulan juga teman-teman satpam dulu juga welcome gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya malah dimotivasi, semangat pokoknya gitu kan. Terus kuliah, jadi biasanya kalau kerja itu kan shift-shiftan Pak ya, iya. Satpam itu. Jadi harusnya pagi malam. Kebetulan saya dikasih apa ya? Dispensasi untuk bisa kerjanya di malam hari gitu. Oke. Gitu. Jadi ya kadang gitu ngelihat, wah ini teman-teman saya sedang enak tidur-tiduran di rumah, saya harus kerja gitu, sambil kerjain tugas gitu Pak. Jadi itu dijalankan sampai selesai D3? Sampai tingkat 3. Jadi sampai tingkat 3 karena harus praktek kerja lapangan saat itu. Akhirnya berhenti waktu itu. Akhirnya saya memutuskan ini kayaknya saya harus memilih gitu. Mau terus jadi satpam atau sambil kerja, dan seperti ini nggak mungkin Pak. Gimana tuh proses waktu itu ngambil keputusannya? Nah ini memang artinya kan berarti keuangan
berkurang kan? Berkurang. Kan income dari profesi di perusahaan Jepang walaupun sebagai udah IPB dulu Pak. Jadi kan IPB, proyek pembangunan IPB kan sudah selesai, diserahkan ke IPB. Nah, jadi pindah jadi satpam IPB jadi satpam waktu itu. IPB, cuman nggak, ya masih honorer lah, masih honorer, masih bertahan berapa, ya setahunan lah, setahun nggak nyampe gitu. Karena harus memilih antara saya harus studi dengan memilih ini, otomatis keuangan tuh kan jadi apa namanya ya sedikit terganggu lah, gitu, resiko kan. Tapi ya alhamdulillah, jadi selama kerja itu nabung lah. Nabung, saya belikan motor ceritanya itu, saya belikan motor, terus saya pakai. Jadi kadang kalau sisa waktu itu ya kadang ngojek, tapi saya juga punya juga, saya sewakan juga motor itu gitu. Jadi ini sebelum zamannya Gojek dong ya? Sebelum zaman Gojek, betul. Sebelum zamannya Gojek, Grab kan, gitu ya. Tapi udah ngojek dan udah nyewain motor ya? Jadi kalau pas kuliah saya kan nggak bisa, jadi saya sewakan motor. Kalau nggak salah dulu tuh sekitar 45.000 lah per minggu gitu. 45.000 itu udah besar Pak. Lumayan tuh ya untuk menambah income ya. Karena ibu saya saya hanya bisa ngasih uang sakunya, uang makan segini gitu. Gimana caranya? Mau nggak mau kan hidup di Bogor kan biaya hidup tinggi, betul. Terus mau nggak mau harus atur manajemen, gimana caranya nih biar bisa jalan gitu kan, kuliahnya jalan, terus termasuk ekonomi juga bisa survive gitu Pak. Waduh, inspiratif. Nah setelah itu melanjutkan kerja dulu atau langsung ambil S2? Waktu itu diberikan informasi dari Kaprodi. Saya termasuk tingkat 3 itu juga agak kesulitan pas ngekos itu. Karena mungkin ya itu Pak, harus membagi waktu, biaya kosnya juga naik. Akhirnya saya memohon kepada Kaprodi waktu itu, Pak Wahyu Budi Priyatna, Pak, saya posisi sudah nggak bisa tempat tinggal buat ngekos, nggak ada gitu. Ya udah akhirnya ditampung Pak itu di kampus, di rumahnya beliau. Oh di rumahnya Pak Kaprodi. Wah ini paling berjasa dong dia ya. Betul, memang paling. Dia jasanya cukup ini juga buat Pak Dr. Rudi ini. Betul, luar biasa itu, yang banyak memotivasi, yang memberikan kesempatan dan memberikan bagi saya kesempatan lah. Jadi keuangan udah mepet, udah menjelang akhir studi, nah akhirnya dibantu, udah nggak usah bayar, yang penting rumahnya bersih gitu kan, punya rumah 2 lantai kan, jadi saya hanya bersih-bersih, dan kebetulan juga punya ternak ayam, ya saya bantu-bantu bersih gitu aja Pak dulu. Dan selesai akhirnya sekolahnya. Selesai, lanjut ke UNS. Gitu. UNS, itu mengambil S2. S1. Oh S1, selesainya S1-nya dari UNS. Di UNS, di komunikasi UNS gitu. Dan yang menarik ini, terus mengambil pariwisata. Bagaimana tuh awalnya mengambil topik yaitu model komunikasi digital desa wisata dalam pengembangan kapasitas pelaku wisata di Kabupaten Bogor. Awalnya mengambil topik ini seperti apa? Ya pertama memang yang dialami oleh mahasiswa S3 itu kan menemukan masalah kan Pak. Gimana nih menemukan masalah ya, karena kami asalnya dari desa, terus lingkungan kami juga di perumahan juga terkait banyak desa wisata juga gitu. Cuman saya melihat ini di Bogor ini potensinya bagus dan besar, cuman kok banyak wisatawannya kok sedikit yang datang gitu. Kecuali di puncak ya Pak. Kalau di puncak memang sudah sangat survive. Nah, saya akhirnya berdiskusi dengan pembimbing gitu kan untuk menemukan judul itu terkait dengan pertama umumnya pariwisata secara umum. Cuman ini nggak bisa kalau pariwisata hanya sekedar pesta secara umum, harus spesifik kan. Apakah terkait dengan ekowisata ataukah dengan agro gitu kan. Terus akhirnya saya milih kayaknya yang lebih pas terkait dengan program studi kami adalah tentang desa wisata gitu Pak. Dan ini cocok banget, kebetulan saya juga mengembangkan sebetulnya bukan sesuatu yang baru di pariwisata. Dari zamannya awal tahun 2000 Pak almarhum IGD Ardike juga mendorong ini pariwisata berbasis komunitas, pariwisata berbasis pedesaan. Dan desa wisata ini luar biasa. Tahun lalu ada 1.831 desa wisata yang
tergabung di Jaring Desa Wisata atau Jadesta yang ikut dalam prosesi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 tahun ini. Baru saja ditutup tanggal 31 Maret, dekat-dekat kelulusannya Dr. Hudi nih. 3.419 desa wisata yang ambil bagian di Anugerah Desa Wisata. Jadi kelihatannya terbuka nih. Boleh ditanya nggak, saya kalau mau sedikit ke disertasinya ini, jadi metodologinya seperti apa, sampelnya apa, dan temuan utamanya apa? Oke. Jadi metodologi yang saya gunakan ini kan kuantitatif ya, dengan metode pendekatan survei. Jadi paradigmanya memang positivistik. Kalau populasinya, saya terus terang berdasarkan pertimbangan tidak mengambil yang daerah puncak, tapi mengambil yang memang arah ke Bogor Barat lah. Karena kalau puncak itu banyak yang sudah jadi, kayak Desa Wisata Tugu Selatan, Batu Layang kan termasuk Batu Layang, kategori maju. Itu kategori maju. Saya udah melihat di sana kunjungan wisatawannya sih sudah cukup rutin, bagus. Perputaran uangnya pun juga besar. Gede, besar sekali. Ya, itu kan. Jadi Bogor Barat nih ya. Bogor Barat. Jadi pertama memang alasan saya adalah biar tidak terfokus ke puncak. Jadi kita harus menghidupkan justru alternatif ya. Alternatif lah. Memang kendala utama yang jadi masalah adalah infrastruktur. Betul. Nah itu mungkin Pak Menteri bisa nanti mengarakan terkait dengan infrastruktur jalan itu. Jadi kalau saya lihat dari berdasarkan wawancara ke Informan juga, secara umum infrastruktur menjadi kendala utama. Infrastruktur jalan dan infrastruktur komunikasi, Pak. Termasuk jaringan berarti ya? Jaringan. Internet. Jadi internet, karena kami terkait dengan kapasitas pelaku berbasis media, jadi sehebat apapun lokasinya, kalau dilihat dari potensi wisatanya itu kan bagus ya, karena berbasis alam. Hampir sebagian besar kita itu dianugerahi daya tarik wisata yang luar biasa. Jadi bukan buatan aja sudah dihadirkan gitu, seperti surga dunia gitu, Pak. Tapi ya lagi-lagi, pertama adalah masyarakatnya harus welcome juga gitu kan. Contoh misalkan seperti di Jogja, beberapa teman-teman pengelola desa wisata di sana itu cara bagaimana mengelolanya pun ya karena mungkin sudah terkait dengan budaya, wisata. Jadi memang orientasinya bukan uang dulu gitu. Kalau di Jogja kan misalkan saya pernah tanya misalkan kayak di Tebing Breksi itu. Oh, Sambi. Di Sambi situ. Tebing Breksi. Jadi dihadirkan Sleman. dulu. Ya, Sleman. Dihadirkan dulu yang banyak. Yang penting jangan orang itu datang itu merasa takut atau merasa kapok lah kalau orang Jawa bilang gitu. Soalnya kalau digetok kapok. Nah itu Pak, itu yang menjadi masalah utama. Nah saya ajak teman-teman di Bogor ini, ayo kita gimana caranya menghadirkan wisatawan bukan hanya domestik tapi mancanegara untuk bisa hadir. Yang penting jangan orientasinya duit dulu gitu. Tapi datang sebanyak-banyaknya, dengan begitu perputaran uang itu akan hidup gitu. Kalau nggak ada pergerakan orang tuh nggak akan bisa itu ekonomi bisa jalan. Itu yang saya coba tanamkan kepada teman-teman pengelola desa wisata. Gitu. Jadi dari sampel populasinya ini melalui survei berapa jumlahnya? Populasi 3.320 itu di 20 kecamatan. Di 20 desa. Di 4 kecamatan. Ini 20 desa wisata di 4 kecamatan. Ya, di 4 kecamatan yang termasuk kategori rintisan, sebagian besar ada yang berkembang, rintisan, dan ada ini juga yang sudah ada SK bupatinya semua. Sebagian besar ada, tapi sebagian besar juga masih dalam proses. Karena ya itu lagi-lagi Pak, semangatnya ada, kadang prosesnya ini yang terkadang kelembagaannya, BUMDesnya belum jalan, belum ada. Nah ini kan juga perlu didorong juga dari kami dari kampus gitu kan, memberikan, ayo kita fasilitasi gimana prosesnya. Jadi buat teman-teman Sobat Pesona pasti udah familiar dengan Bogor, tapi Kabupaten Bogor, bukan Kota Bogor ya, karena Kota Bogor itu lain. Betul. Kabupaten Bogor ini adalah salah satu kabupaten terbesar di Indonesia dari segi jumlah populasi, kalau tidak salah terbesar. Betul. Karena ada 6 juta dan luas sekali wilayahnya. Nah, saya tertarik sekali nih, modelnya apa nih kalau dilihat dari penelitian ini dan temuan akhirnya seperti apa? Terakhir dari rumusan yang terkait dengan model komunikasi ini, pertama adalah model
saya mengadopsi juga dari Kemenpar terkait dengan model pentahelix, Pak. Pentahelix. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi mau tidak mau ya harus ada garis koordinasi komunikasi. Pertama adalah dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa. Kementerian Komunikasi, Kominfo gitu kan. Terus Pemprov juga harus sejalan juga, Pemkab, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis juga, Pak. Jadi perusahaan swasta ini juga harus didorong gimana caranya bukan hanya sekedar investasi tapi juga membangkitkan ekonomi masyarakat itu. Termasuk akademisi itu juga sebenarnya dari teman-teman akademisi dari IPB, dari universitas swasta pun juga siap gitu kan ketika diminta misalkan terkait dengan memberikan pelatihan dan sebagainya. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah pelaku wisatanya, BUMDes, kepala desa. Jadi ada juga nih permasalahan. Pokdarwis gitu. Ya, Pokdarwis. Misalkan para pengelolanya semangatnya luar biasa, tapi ada kendala kepala desanya agak gimana nih? Menguntungkan nggak bagi saya nih terkait politik juga, Pak. Nah ini yang menjadi kendala. Ini yang selalu jadi ini. Apalagi kalau berganti kepala desanya, visinya berubah gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan tersendiri. Jadi saya membuat terkait dengan model ini adalah bagaimana menggabungkan terkait dengan model pentahelix ini antara unsur pemerintah, ABCGM lah, akademisi, bisnis, government, community, terus media yang memang ya mau tidak mau nggak akan bisa muncul di permukaan, nggak bisa dipromosikan tanpa ada media. Gitu. Oke. Ini saya melihat antusiasme masyarakat dalam membangun ini potensi desa wisata, berkolaborasi membangkitkan ekonomi daerah dan ternyata menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Dan kami tahun lalu ada 50 desa wisata di seluruh Indonesia, kami beri nama Desa Wisata Indonesia Bangkit. Dan ternyata memang menurut pantauan dari beberapa penyedia informasi, kunjungan ke desa wisata tahun lalu di tengah-tengah pandemi itu naik 30%. Jadi ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita. Nah, saya pengen mungkin melihat dari temuan ini kan banyak yang bisa Kemenparekraf, Bapak Rekraf dibantu nih sama Pak Udi nih. Bersedia nggak nih kalau misalnya nanti sesekali kita undang untuk sharing tentang model komunikasi? Karena ini ada 3.000, hampir 3.500 desa wisata tuh pasti perlu model komunikasi yang tepat untuk memasarkan potensinya. Siap, saya secara pribadi dan tim siap membantu Pak Menteri bagaimana mewujudkan desa wisata yang bangkit, yang endingnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu kan menjadi tujuan utama, jangan sampai gini masyarakat menjadi dikonstruk aja gitu loh. Terus timpang juga. Nah ini yang tentu juga saya menyambut dengan semangat gitu kan. Alhamdulillah ketika itu memang diminta bantuannya untuk bagaimana mewujudkan desa wisata karena potensinya kan besar sekali, Pak. Ada kurang lebih kalau nggak salah 7.500 ya. Total 7.500 desa wisata yang berpotensi. Ya, yang berpotensi. Tapi yang sudah menyiapkan termasuk kelembagaan itu yang mendaftar 3.400 sampai 3.500. Nah, itu kalau setiap tahunnya terus didorong terus, nah ini bisa artinya nanti akan mengurangi urbanisasi. Betul. Yaitu termasuk banyak pemuda-pemuda desa yang punya potensi bagus, nggak perlu lagi ke luar negeri, nggak perlu ini membangkitkan desanya itu. Iya, dan kita berwisata juga bisa di Indonesia aja. Betul. Nah, apa nih harapan Pak Dr. Hudi nih untuk program desa wisata yang kami sekarang tekuni, kami prioritaskan, kami unggulkan, apa harapan? Saya terus terang mengikuti program dari Kemenpar, Pak Menteri juga terkait semangatnya yang luar biasa. Kemarin misalkan dari mana Pak, Madura kalau nggak salah. Iya, Madura ada desa wisata juga. Seperti itu. Jadi dari pemerintah pusatnya kalau saya melihat sudah sangat luar biasa. Cuman ini dari daerahnya nih Pak, pemerintah Pemprov, entah provinsi, entah daerah ini juga harusnya sejalan seiring. Jadi jangan sampai gini, pemerintah pusatnya sudah kuat, tapi Pemdanya, Pemda kabupatennya ini agak kurang bisa mengikuti. Itu kalau bisa sejalan, wah itu luar biasa.
Itu harapan saya. Jadi termasuk yang tadi bagaimana mengimplementasikan model komunikasi tadi, garis koordinasi. Jadi jangan lagi ada, oh ini kepentingannya pihak A, ini kepentingannya pihak B. Jadi nggak jalan semuanya. Memang harus, oh ini masalah kita semuanya. Jadi kalau pemahaman saya, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak selesai dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu harus menjadi solusi. Gitu. Jadi semua masalah bisa disolusikan dengan komunikasi. Saya tertarik dan di beberapa kategori yang kita lombakan. Makanya tahun ini ada satu kategori baru, yaitu kategori kelembagaan. Jadi ini concernnya Dr. Hudi ini. Siap. Bahwa kalau sudah menjadi lembaga sendiri, baik itu BUMDes dan lain sebagainya, jadi intervensi politik mudah-mudahan bisa diminimalisir. Kita ada kategori tentunya CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability, ada kategori toilet, homestay, daya tarik wisata, juga ada aircraft produk, karena kita ingin desa wisata itu juga mengembangkan produk-produk ekonomi kreatifnya seperti ini. Dan kita juga ingin terbukanya lapangan kerja. Karena ekonomi setempat juga bergerak. Dan ini adalah memang tren terbaru pariwisata kita, ekowisata, alam terbuka. Yang dijual itu adalah keseharian dari masyarakat desa itu sendiri. Jadi terima kasih nih Pak Hudi. Tapi ngomong-ngomong, pas udah sekarang nih, begitu udah kelar doktornya, sudah berhak menyandang titel tertinggi nih S3, kepikiran nggak sih? Kalau misalnya pada saat itu nggak ada orang-orang seperti Pak Kaprodi, itu jadi apa Hudi sekarang ini? Ya itu Pak, saya juga mungkin nggak terbayang lah. Ya saya kan berasal dari kota kecil di Jawa Timur. Penghasil bawang goreng. Ya betul. Penghasil bawang merah goreng terbanyak di Indonesia itu ada 2, satu di Nganjuk, satu lagi di Brebes. Ya itu Pak Menteri tahu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada mungkin orang-orang yang sudah banyak berjasa ke saya, yang dulunya mungkin ya anak kampung yang mungkin biasa mengikuti ini, tapi saya mengalami betul fase-fase episode, termasuk misalkan jadi satpam. Dulu memang waktu jadi satpam terpikir, wah ini cita-cita pengen jadi tentara kok jadi satpam. Itu mungkin juga ya udah sama-sama penjaga keamanan. Tapi di sisi yang lain satpam itu kan harus standby, harus siap ketika orang lain harus misalkan makan gitu kan. Jadi ya itu yang saya merasakan betul, apa yang dirasakan mungkin security seperti apa gitu. Tapi ya pesan-pesan untuk para satpam di luar sana, Pak Hudi. Tetap semangat. Jadi hidup itu seperti gelombang lautan. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi prinsipnya adalah teruslah belajar, semangat, jangan putus asa, manjada wajada. Jadi siapa yang sungguh-sungguh itulah yang akan sukses. Itu. Luar biasa. Saya terinspirasi hari ini. Dan saya doakan sukses. Mungkin abis ini ngajar lebih banyak ya di IPB mungkin. Karena ini salah satu bidang ilmu yang banyak peminatnya. Saya doakan lancar karir ke depannya, dan kita pasti banyak berinteraksi. Saya ingin undang Dr. Hudi nanti kunjungan kita di beberapa desa wisata di pertengahan tahun, karena kita akan ada roadshow ke desa-desa wisata ini. Dan mudah-mudahan keilmuannya bisa membantu desa wisata itu membangkitkan ekonomi Indonesia, membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja, membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, dan ikut juga membantu menyusun bersama Pak Presiden Joko Widodo tatanan ekonomi baru kita pasca pandemi. Terima kasih Pak Hudi, matur suwun sangat, sukses selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Hudi. Beliau ini adalah kisah inspiratif dari satpam menuju doktor di bidang desa wisata. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.